Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 12 Maret 2026. Judul renungan hari ini adalah Penundukan Diri Sejati kepada Ketuhanan Yesus. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Yakobus 4 ayat 7, yang berbunyi, "Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Beberapa situasi dan tantangan yang engkau hadapi mungkin tidak berubah sampai engkau memahami penundukan diri sejati kepada ketuhanan nama Yesus. Itu adalah mata rantai yang hilang dalam kehidupan beberapa orang Kristen. Mereka berkata, "Aku sudah berdoa dan berpuasa, tetapi kuasa Tuhan dalam hidupku sepertinya sulit didapat. Apalagi yang perlu aku lakukan?" Saya akan memberimu contoh dalam Matius 17. Alkitab menceritakan bagaimana seorang pria mendekati Tuhan Yesus, berlutut di hadapannya, dan memohon untuk anaknya yang tersiksa oleh setan. Matius 17 ayat 14-16. Tuhan menjawab dengan kata-kata ini, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Matius 17 ayat 17-18. Para murid telah diberi otoritas untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Matius 10 ayat 1, yang membuat ketidakmampuan mereka untuk mengusir setan dari anak itu membingungkan mereka. Setelah menyaksikan bagaimana Yesus berhasil mengusir setan itu, dalam frustrasi mereka bertanya kepadanya secara pribadi mengapa mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Kemudian sang guru menjelaskan, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Matius 17 ayat 20-21. Perhatikan kata-katanya, mereka mengungkapkan sesuatu yang penting tentang esensi doa dan puasa yang sejati. Sayangnya, disinilah banyak orang kehilangan intinya. Mereka berpuasa untuk lebih banyak kuasa untuk mengusir setan, tetapi bukan itu idenya. Salah satu hal yang doa dan puasa lakukan untukmu adalah membuat engkau lebih tunduk kepada ketuhanan Yesus. Semakin engkau menyerahkan dirimu kepadanya, semakin kuasanya mengalir melalui engkau. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang terkasih, aku berterima kasih untuk wahyu firman-Mu. Aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepada ketuhanan-Mu, mengakui bahwa Engkaulah kecukupan dan kekuatanku. Kuasa dan kasih karunia-Mu mengalir melaluiku tanpa halangan untuk menyembuhkan yang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dalam Injil, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Filipi 2 ayat 9-11, Matius 17 ayat 19-21, Roma 6 ayat 13. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara dan kenalan kalian supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan, atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam nama-Nya, aku mempunyai hidup yang kekal, aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan, karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat. Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.